Oke, di sini kami akan menjelaskan mengenai laporan hasil penelitian hutang pada unit usaha Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Malang. Di sini kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Ember Lerian, yang kedua ada Muhammad Faiz Barik, yang ketiga ada Kurniawan Aditya, dan ada Muhammad Didit, dan yang terakhir Aditya Ulyanugraha. Oke, next. Baik, di sini saya Muhammad Faiz Barik Alfiki akan menjelaskan untuk bagian pendahuluan. Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Malang, RSUMM, merupakan salah satu rumah sakit swasta milik Muhammadiyah yang menyediakan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Rumah sakit ini menawarkan layanan seperti IGD, rawat inap, rawat jalan, laboratorium, hingga farmasi yang dijalankan oleh tenaga profesional dari berbagai bidang dan memberikan pelayanan. RSUMM selalu mengutamakan kualitas, keamanan pasien, serta nilai-nilai Islami. Rumah sakit ini juga bekerja sama dengan BPJS dan berbagai instansi pendidikan maupun lembaga kesehatan untuk mendukung peningkatan mutu layanan. Dengan fasilitas yang terus diperbarui dan sumber daya manusia yang kompeten, RSUMM berusaha menjadi rumah sakit yang terpercaya serta mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat Malang dan sekitarnya. Selanjutnya, saya akan membacakan struktur organisasi Rumah Sakit Muhammadiyah Malang. Struktur organisasi ini yang berkaitan hanya dengan hutang, yaitu penyelenggara, pimpinan UMM, lalu di bawahnya direktur, lalu pengawas, dan di bawahnya lagi wadir umum dan keuangan, di bawahnya lagi kabit keuangan, lalu di bawahnya ada kasubit penganggaran dan akuntansi, kasubit perbendaharaan. Lalu di bawah kasubit penganggaran dan akuntansi ada bagian pengadaan. Selanjutnya, yaitu job deskripsi struktur organisasi Rumah Sakit Muhammadiyah. Yang pertama ada Wadir Umum dan Keuangan. Tugas dari Wadir Umum dan Keuangan yaitu melakukan pencairan dana atau cek berdasarkan pengajuan yang telah disetujui. Dengan memperhatikan kesesuaian jumlah dan peruntukan dana sebagaimana tercantum dalam rincian serta dokumen pendukung yang terlampir. Yang kedua, Kabit Keuangan, yaitu tugasnya melakukan penelaahan dan pemilahan terhadap kewajiban atau utang yang harus dibayarkan sesuai dengan prioritas dan ketentuan yang berlaku. Yang ketiga, Kasubit Penganggaran dan Akuntansi. Tugasnya yaitu menyusun rencana pembayaran kewajiban atau utang yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Yang keempat, Kasubit Perbendaharaan. Tugasnya menyusun dan mengisi slip setoran bank sebagai dokumen pendukung atas penyetoran dana ke rekening perusahaan. Mencatat pelunasan tagihan atau kewajiban yang telah dibayarkan dalam pembukuan perusahaan. Selanjutnya, yang kelima, tim Alkes atau bagian pengadaan. Tugasnya yaitu menyusun berita acara pengadaan sebagai dokumen resmi atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang atau jasa. Selanjutnya, fungsi yang terlibat. Fungsi yang terlibat dalam sistem utang mencakup serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan proses pengajuan dan persetujuan pembayaran hutang kepada pihak eksternal. Yang pertama yaitu bagian pengadaan. Bagian pengadaan merencanakan dan melaksanakan pengadaan barang atau jasa sesuai kebutuhan perusahaan, memastikan kesesuaian spesifikasi, efisiensi biaya, serta kelengkapan administrasi. Pengadaan guna mendukung keselarasan, mendukung kelancaran operasional perusahaan. Yang kedua, bagian perbendaharaan, yaitu mengordinasikan dan mengendalikan pengelolaan kas serta kewajiban keuangan, termasuk penerimaan dan pengeluaran dana, pencatatan transaksi, serta memastikan ketersediaan dana dan kepatuhan terhadap ketentuan keuangan yang berlaku. Yang ketiga, bagian penganggaran dan akuntansi. Berfungsi menyusun dan mengordinasikan perencanaan anggaran serta melaksanakan pencatatan dan pelaporan akuntansi, guna memastikan pengelolaan keuangan yang tertib, akurat, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang keempat, bagian keuangan. Berperan dalam merumuskan, mengordinasikan, serta mengawasi seluruh pengelolaan keuangan,
Bagian ini bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, pengendalian, dan pelaporan keuangan agar berjalan tertib, transparan, serta sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang berlaku. Baik, seterusnya ada dokumen. Di sini ada bukti kontrak dokumen tentang pengadaan alat kesehatan di Rumah Sakit Umum Universitas Muhammadiyah Malang, dan ada bukti pengiriman alat kesehatan dari PT Ensen Sarana Bagus. Dan berikutnya ada dokumen tanda bukti pelunasan hutang. Yang satu ada tanda terima dokumen dari PT Global Mitra Terma Abadi, dan ada bukti pelunasan hutang tanda terima penukaran faktur dari PT Akurat Intan Madia. Baik, masuk ke prosedur hutang. Prosedur hutang jangka pendek Rumah Sakit Umum Universitas Muhammadiyah Malang dimulai ketika bagian pengadaan atau gudang farmasi menerima barang atau jasa dari pemasok, kemudian menyusun berita acara pengadaan yang dilengkapi invoice atau nota sebagai bukti terjadinya utang. Dokumen tersebut diserahkan kepada Kasubit Penganggaran dan Akuntansi untuk menyusun rancangan utang jangka pendek yang harus dibayarkan. Selanjutnya, rancangan utang diajukan kepada Kepala Bidang Keuangan untuk disesuaikan dengan anggaran yang tersedia dan diteruskan kepada Wakil Direktur Keuangan. Setelah memperoleh persetujuan, Wakil Direktur Keuangan melakukan pencairan dana atau cek sesuai dengan pengajuan dan rincian dokumen. Tahap akhir dilakukan oleh Kasubit Perbendaharaan dengan membuat slip setoran serta melakukan pembukuan atas tagihan atau utang yang telah dibayarkan, sehingga seluruh proses utang jangka pendek dinyatakan selesai. Next. Nah, ini adalah flowchart rumah sakit alur proses utang jangka pendek Rumah Sakit Umum Universitas Muhammadiyah Malang. Nah, sama seperti prosedur utang yang slide sebelumnya. Yang pertama itu bagian pengadaan atau gudang farmasi menerima barang atau jasa dari pemasok. Nah, kemudian eh, bagian gudang ini menyusun berita acara pengadaan yang dilengkapi invoice atau nota sebagai bukti terjadinya utang. Kemudian dokumen tersebut diserahkan kepada bagian penganggaran dan akuntansi untuk menyusun rancangan utang jangka pendek yang harus dibayarkan. Kemudian rancangan utang diajukan kepada bagian keuangan untuk disesuaikan dengan anggaran yang tersedia dan diteruskan kepada Wakil Direktur Keuangan. Setelah memperoleh persetujuan, Wakil Direktur akan melakukan pencairan dana atau cek sesuai pengajuan dan rincian yang terlampir. Kemudian tahap terakhir dilakukan oleh Kasubit Perbendaharaan dengan membuat slip setoran dan eh, melakukan pembukuan atas tagihan atau utang yang telah dibayarkan, sehingga seluruh prosesnya dinyatakan selesai. Sistem pengendalian internal. Yang pertama, struktur organisasi. Struktur organisasi Rumah Sakit Muhammadiyah Malang disusun secara hierarki untuk membagi tugas, wewenang dan tanggung jawab secara jelas. Pemisahan fungsi antara operasional pencatatan, otorisasi, dan pengawasan diterapkan untuk mencegah terjadinya penyimpangan. Setiap unit memiliki jalur pelaporan yang terarah, sehingga proses pengendalian dan evaluasi dapat dilakukan secara efektif. Yang kedua, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Sistem transaksi dan dokumen keuangan di Rumah Sakit Muhammadiyah Malang harus memperoleh persetujuan berjenjang sesuai wewenang yang berlaku. Pencatatan dilakukan secara sistematis dan disertai bukti transaksi lengkap untuk menjaga keakuratan data. Selain itu, verifikasi dan pengecekan berkala diterapkan untuk memastikan keandalan informasi serta
mencegah kesalahan maupun kecurangan. Yang ketiga, praktik yang sehat. Praktik yang sehat diterapkan melalui pemisahan fungsi kerja serta rotasi tugas untuk mengurangi risiko kecurangan. Penyalahgunaan wewenang, Rumah Sakit Muhammadiyah Malang menerapkan kebijakan pemeriksaan rutin dan rekonsiliasi dokumen sebagai bentuk pengawasan berkelanjutan. Selain itu, penggunaan arsip dan bukti transaksi yang wajib dilakukan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam kegiatan operasional. Rekomendasi untuk RSUMM yang pertama, perusahaan bisa mempertahankan sistem yang sudah baik dan meningkatkan apa yang bisa ditingkatkan pada perusahaan rumah sakit UMM. Yang kedua, teori sistem pengendalian internal yang dikemukakan oleh Mulyadi sudah diterapkan oleh rumah sakit UMM. Nah, narasumber yang kita pakai, yang pertama, Bapak Luki Martadiana SE akan sebagai Kepala Bidang Bagian Keuangan. Yang kedua, Bapak Vicky Hapsoro Sundoro SE sebagai Kepala Subbidang Penganggaran dan Akuntansi. Yang ketiga, Bu Rina Hanifah SE sebagai Staf Keuangan. Oke, baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.